Bismillah, assalamualaikum, sugeng rawuh di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru Kebangkitan Raja Iblis. Kisah ini kelanjutan dari Gerbang Gaib Gunung Raung yang sudah saya bacakan di channel YouTube Pandu Amarta. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya Kebangkitan Raja Iblis. Cuaca yang tadinya sangat cerah, tiba-tiba mendadak menjadi mendung. Awan hitam sudah tidak kuat menahan airnya. Suara guntur mulai terdengar. Di tengah hutan, Sarjono tergesa-gesa. Dia sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Baru satu pundung rumput yang dia dapat, karena Sarjono terlalu sore berangkatnya. "Duh Gusti, jangan hujan dulu," ucap Sarjono berharap. Sarjono terus mengayunkan sabitnya, dan dia baru pertama kali mencari rumput di hutan itu. Rumput yang dikumpulkan Sarjono masih sedikit, belum bisa untuk memenuhi karungnya. Tapi alam berkata lain. Awan hitam sudah tidak bisa menahan. Setetes air telah jatuh di punggung Sarjono. Tak berselang lama, butiran demi butiran air hujan mulai turun dengan deras. Dengan segera Sarjono mencari tempat untuk berteduh, dan dia berlindung di bawah pohon besar. "Waduh, kok kesusun jeblok tau dan iki?" keluh Sarjono. Hujan turun sangat deras, dengan dihiasi petir yang menyambar. Karena Sarjono takut dengan petir, dia mulai meringkuk, menutup mata dan telinganya. "Kalau iki namanya badai, wes lah, mending aku tak pulang aja," gemingnya lirih. Tapi sudah berjam-jam Sarjono menunggu. Hujan pun belum juga reda, bahkan semakin deras. Sampai-sampai langit mulai gelap, Sarjono terjebak di hutan itu, dan dia memutuskan untuk nekat pulang. Sarjono dengan pelan mulai berjalan. Pandangannya terbatas. Dia hanya mengandalkan dari kilatan cahaya petir. Tapi bukannya keluar dari hutan, Sarjono malah berjalan tak tentu arah. Dia bingung, karena jalan untuk keluar hutan tidak kunjung dia temukan. Sarjono berhenti. Dia mulai mengamati sekelilingnya. Masih dengan hujan yang turun dan suara guntur saling bersahutan. Sarjono melihat sebuah batu yang lumayan besar. Batu tersebut memancarkan cahaya merah. "Cahaya opo kae?" ucap Sarjono penasaran. Sarjono mulai melangkah lagi. Tapi kali ini bukan untuk keluar dari hutan. Dia melangkah untuk mendekati batu yang mengeluarkan cahaya merah tersebut. Langkah Sarjono mantap, tak ada rasa takut sedikit pun. Setelah Sarjono sampai di depan batu tersebut, tiba-tiba hujan dan guntur berhenti, diganti dengan datangnya angin yang berhembus kencang. Telinga Sarjono menangkap suara bisikan-bisikan yang entah berasal dari mana. Batu itu kembali memancarkan cahaya merahnya, dan muncul simbol-simbol aneh di setiap permukaannya. "Watu opo iki? Batu apa ini? Lah kok aneh?" ucap lirih Sarjono. Di permukaan batu itu ada sebuah pesan yang ditulis menggunakan aksara Jawa. Kebetulan Sarjono bisa mengerti arti dari tulisan tersebut. Lalu dia mencoba membacanya. "Sopo wae sing nemokake watu iki, ojo nganti moco mantrane sing wis ketok ditulis." Yang katanya, siapa saja yang menemukan batu ini, jangan sampai membaca mantra yang sudah terlihat ditulis. Seperti itu arti dari tulisan aksara Jawa tersebut. Karena penasaran, Sarjono mencari tulisan mantra yang sudah tertulis. Dan benar di antara simbol-simbol itu ada sebuah tulisan lagi. Sarjono tanpa ragu kembali mencoba membacanya. Dengan perlahan dia mulai membaca mantra itu. "Alon-alon angin, leremno langit, segel kang kenceng, wene ana panglipur. Karya kuno, podo," dan seterusnya, kata Sarjono tertatih. Setelah Sarjono selesai membacakan mantra itu,
Tiba-tiba batu besar itu mulai retak dan cahaya merah mulai bersinar terang. Dengan perlahan Sarjono mundur. Terdengar suara retakan batu yang semakin lama semakin lebar retakannya. Angin malam terus berhembus kencang dan tiba-tiba, duar! Batu besar itu meledak, hancur berkeping-keping. Sarjono tersungkur dan dia menutup kepala menggunakan tangannya untuk melindungi dari serpihan batu yang terlempar akibat ledakan. Akhirnya, waktu yang kutunggu-tunggu telah tiba. Terdengar suara yang berat. Mendengar suara itu, Sarjono langsung kembali berdiri. Di pandangannya, dia melihat sosok manusia yang berukuran begitu besar. Di mana makananku? Aku lapar. Carikan aku darah manusia, ucap sosok tersebut. Sarjono begitu ketakutan. Dia segera bersembunyi di balik pohon. Tetapi sosok tersebut tahu jika di tempat itu terdapat seorang manusia. Tidak hanya Sarjono, hewan hutan pun juga ketakutan. Burung-burung beterbangan. Serangga malam tidak berani mengeluarkan suaranya sedikit pun. Mau lari kemana manusia? Ucap sosok tersebut yang tiba-tiba sudah berada di depan Sarjono. Ampun, tolong jangan sakiti aku, jawab Sarjono memohon. Ucapan Sarjono tidak ada gunanya. Mulut Sarjono tak berhenti untuk memohon. Seolah sosok tersebut tak mendengar ucapan Sarjono. Dia segera menangkap kedua kaki Sarjono dan mengangkatnya. Tolong, tolong, teriakan Sarjono yang terus-menerus dia ucapkan. Wajah Sarjono saling berhadapan dengan sosok tersebut. Terlihat wajahnya begitu nafsu dan bengis. Dia ingin segera menyantap Sarjono secara hidup-hidup. Dan benar saja, kedua tangannya sudah memegang kedua kaki Sarjono. Lalu dengan perlahan kaki Sarjono mulai ditarik berlawanan arah. Rasa sakit yang dirasakan Sarjono begitu besar. Yang tadinya mulut Sarjono berteriak meminta tolong, tapi kali ini berganti dengan teriakan menahan rasa sakit. Sosok yang keluar dari batu itu tetap menarik kaki Sarjono tanpa ampun. Darah mulai mengalir di tubuh Sarjono. Teriakan Sarjono kesakitan semakin keras. Hanya suara teriakan dari Sarjono itu yang memenuhi hutan. Tak ada suara yang lain selain suara Sarjono yang kesakitan. Melihat darah sudah mulai keluar, wajah haus darah dari sosok tersebut begitu membara dan kerak. Tubuh Sarjono terbelah menjadi dua. Darah segar mengucur dari tubuh yang terbelah itu. Dengan lahap dia meminum darah Sarjono. Di lain tempat, di sebuah ruangan, ada seorang wanita yang berjuang untuk keselamatan sang buah hatinya. Ya, wanita itu adalah Sukma Sri Kandi. Dia terbaring di atas tempat tidur klinik. Malam itu Sukma akan melahirkan anak pertamanya dan dia dibantu oleh seorang bidan. Tapi malam itu, proses persalinan Sukma diiringi dengan hujan dan suara guntur yang gemuruh yang menjadikan suasana bertambah menegangkan. Dan di luar ruangan terdapat 3 orang yang sedang menunggu. 3 orang itu adalah suami Sukma dan kedua orang tuanya. Benar, suami Sukma itu adalah Rama Amarta yang beberapa hari lalu dia habis turun dari Gunung Raung. Rama menunggu di luar ruangan dengan rasa cemas yang menyelimuti pikirannya. Dia duduk di kursi pojok klinik sambil menunduk, sedangkan bapak dan ibunya berdiri di depan pintu ruangan. Tak berselang lama, suara tangisan bayi terdengar nyaring. Seketika Rama langsung berdiri dan menghampiri bapak dan ibunya. "Pak, Bu, sudah keluar anakku?" tanya Rama. Pak Hasan dan istrinya mengangguk dan tersenyum. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka dan keluar seorang bidan yang menggendong bayi. Tubuh bayi tersebut masih berlumuran darah. Bidan itu mencari ayah dari sang bayi. "Mas, ayahnya?" tanya bidan kepada Rama. "Benar, saya ayahnya," jawab Rama. "Tolong diazani dulu mas," ucap bidan. Rama segera melaksanakan perintah dari bidan tersebut. Dan setelah selesai, Rama mengembalikan bayinya kepada bidan. Setelah bidan kembali masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba, wah,
suara petir yang begitu keras. Bukan, itu bukan suara petir, tapi sebuah suara ledakan. Tapi yang mendengar suara itu hanya Rama dan bapaknya, yaitu Pak Hasan, yang mengakibatkan Rama dan Pak Hasan kaget. "Pak, Bapak," panggil Rama. "Iya, Ram." "Wes wancine teko," jawab Pak Hasan yang seolah tahu maksud Rama. "Waktunya sudah tiba." Setelah terdengar suara itu, angin malam berembus begitu kencang, dan angin itu membawa energi yang begitu besar dan kuat. Rama begitu merasakan energi tersebut. "Sosok seperti apa yang memiliki energi sebesar ini, Pak?" tanya Rama. "Bapak juga belum tahu, Ram. Tapi energinya berasal dari arah utara, Ram," kata Pak Hasan. "Sudah, Le, lupakan dulu masalah itu. Istrimu lebih membutuhkanmu sekarang," sahut ibunya. "Iya, Bu," jawab Rama singkat. Mereka bertiga langsung masuk dan melihat keadaan Sukma. Dan terlihat keadaan Sukma begitu lemas, wajahnya penuh dengan keringat. "Gimana keadaanmu, Dek?" kata Rama. "Lemes, Mas," jawabnya lirih. "Kamu jangan banyak gerak dulu, Nduk," ucap ibunya Rama. "Iya, Bu." Tak berselang lama, sang bidan kembali membawa bayi yang sudah bersih dan sudah diberi selimut. Bidan itu menyerahkan bayinya kepada ibunya. "Ini, Mbak, Mas, anaknya ganteng seperti ayahnya," kata bidan sambil meletakkan bayinya di dekat Sukma. "Oh ya, Mas, tolong ari-arinya segera dikuburkan, Mas," lanjutnya. "Oh iya, Bu, siap," jawab Rama. Malam itu Rama pulang sambil membawa ari-ari anaknya tadi. Tetapi di setiap jalan, Rama sudah diikuti dengan sosok makhluk halus yang terpancing dengan bau ari-ari sang bayinya. Tetapi sosok-sosok itu tak berani mendekat ke arah Rama sedikit pun. Sampai ketika ada sosok yang nekat mendekat ke arah Rama dan menghadang jalannya. Sosok itu adalah sosok kuntilanak. "Kuntilanak bajingan, berani-berani menghadang jalanku," ucap Rama yang langsung marah. "Serahkan yang kamu bawa itu," ucap kuntilanak tersebut. "Jika aku makan itu, sudah pasti kekuatanku akan bertambah besar," lanjutnya. Kuntilanak itu seolah tahu jika ari-ari yang dibawa Rama memiliki energi spiritual tinggi. Tapi kuntilanak itu salah memilih lawan. "Jika kamu mau ambil saja," jawab Rama yang kembali menjalankan sepeda motornya. Kuntilanak itu segera melesat mendekati Rama. Tapi masih berjarak 1 meter, dia sudah terpental. Kuntilanak itu tak sanggup menembus energi yang dikeluarkan oleh Rama. Dia tidak menyerah begitu saja. Beberapa kali dia terus mendekat, tapi saat mendengar ucapan Rama, kuntilanak itu langsung terbang, menghilang. "Jika kamu mencoba mendekat sekali lagi, sudah pasti kamu akan musnah," kata Rama santai yang sambil terus menjalankan motornya. Setelah itu tak ada lagi makhluk yang berani mendekat. Hingga Rama sampai di rumahnya. Di sana, dia sudah disambut oleh sosok Puto yang menunggu rumahnya. "Sang pewaris sudah lahir," ucap Puto sambil tertawa senang. "Jagatpati, tolong lindungi ari-ari ini. Jangan sampai ada sosok yang mengambilnya," ucap Rama. "Tenang saja, selama aku di sini, tidak ada sosok yang berani mendekat ke rumah ini," jawab sosok Puto, Jagatpati. Rama pun segera menyucikan ari-ari tersebut dan menguburkannya. Tapi lagi-lagi ada angin yang berembus begitu kencang. Dan angin itu seperti angin yang dirasakan Rama saat di klinik tadi. Tidak hanya Rama, Jagatpati pun merasakan itu. "Sosok iblis itu sudah bangkit," ucap Jagatpati dengan raut wajah yang gelisah. Rama segera berdiri dan menatap Jagatpati serius. "Sosok iblis apa yang kamu maksud, Jagatpati?" tanya Rama. "Wes wancine perang gaib terjadi, Rama," jawab Jagatpati. "Segera persiapkan dirimu," lanjutnya. Rama belum mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia pun memutuskan untuk kembali menjaga istri dan anaknya di klinik. Hampir tengah malam Rama sampai di klinik lagi. Ternyata di sana sudah ada Mas Tirta dan Mbak Dewi. "Mas Tirta, kapan sampai, Mas?" ucap Rama. "Sudah dari tadi, Ram. Sejak kamu pulang," jawab Mas Tirta. "Rama, ada yang menunggumu di ruangan bayi," sahut Pak Hasan. "Siapa, Pak?"
Lihat saja sendiri, Ram. Dia lagi menjaga anakmu, jawab Hasan lagi. Rama pun segera pergi menuju ke ruangan bayi, yang dimana di ruangan itu adalah anaknya yang baru saja lahir. Perasaan Rama tiba-tiba gelisah, dan dia melihat banyak sekali sosok prajurit yang menjaga di depan ruangan bayi itu. Tapi dia mengenali sosok prajurit itu. Itu prajuritnya Nyi Roro Kidul. Ada urusan apa dia kesini? Ucapnya dalam hati. Ketika Rama melewatinya, beberapa prajurit itu langsung menunduk, seolah memberi hormat kepada Rama. Dan ada sosok yang memberitahu Rama, "Tuan, sang ratu sudah menunggu Anda di dalam," ucapnya. Rama tidak menjawab. Dia langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Di ruangan itu ada beberapa bayi, tetapi Rama mendapati sosok perempuan dengan pakaian kebaya berwarna hijau yang sedang menimang bayi laki-laki. Benar, bayi itu adalah anaknya Rama. "Ada urusan apa sampai Anda datang kemari?" kata Rama. "Apa kamu masih ingat akan janjimu yang akan membantu keratonku?" jawab sosok perempuan itu. "Iya, tenang saja, aku masih ingat," jawab Rama. "Bagus jika kamu masih ingat. Dan apa yang sudah kamu persiapkan untuk prakaib itu?" tanya perempuan itu lagi. "Apa sosok sekuat dirimu tidak bisa merasakannya?" jawab Rama. Terlihat perempuan itu tersenyum dan dia kembali meletakkan bayinya Rama di tempatnya. Dan dia kembali berucap kepada Rama, "Bayi yang istimewa. Dia akan menjadi laki-laki yang tangguh seperti ayahnya." "Siapa nama anak ini?" ucapnya. "Aku belum ngasih nama anak itu," jawab Rama. "Bolehkah diriku memberi nama anak ini?" kata sosok perempuan itu lagi. "Silahkan jika berkenan," kata Rama. "Panduwiratama, yang berarti laki-laki gagah berani." Mendengar nama itu, Rama tersenyum. "Nama yang bagus. Terima kasih, Kanjeng Ratu," ucap Rama sambil menundukkan kepala memberi hormat pada sosok perempuan tersebut. "Jaga anak ini dengan baik. Dia akan menjadi seorang laki-laki yang kuat," ucapnya. "Dan aku tunggu kamu di keraton 2 hari lagi, karena sosok Raja Iblis Rudrokolo sudah bangkit, lepas dari segel, dan dia sekarang sudah mengumpulkan pasukannya. Dia akan membalas dendam kepada diriku dan leluhurmu," lanjutnya. "Apa? Siapa yang kamu maksud leluhurku?" tanya Rama terkejut. "Tanyakan ini pada bapakmu, karena dia tahu tentang ini," jawabnya. Setelah menjawab, perempuan tersebut mencium sang bayi Rama dan berjalan keluar ruangan. Tapi sebelum keluar dia kembali berucap, memberi petunjuk kepada Rama. "Carilah sekutu yang kuat jika dirimu ingin menyelamatkan tanah Jawa ini," ucapnya sekali lagi. Dan saat Rama ingin menjawab, sosok perempuan tersebut sudah hilang. Sosok prajurit yang mengawalnya pun juga sudah menghilang. Pagi hari yang seharusnya suasananya sejuk, tapi pagi itu hawa panas yang dirasakan oleh seorang nenek yang tinggal di desa dekat hutan. Nyi Karsini, nama dari nenek tersebut. Pagi itu dia sedang menyapu halaman rumahnya yang penuh dengan dedaunan akibat hujan dan angin yang kencang tadi malam. Tapi beliau terus-menerus mengamati hutan, karena Nyi Karsini merasa ada yang tidak beres dengan hutan. "Biasane akeh swara manuk karo serangga hutan, tapi kok pagi ini kenapa sepi sekali?" ucap Nyi Karsini. Hawa yang panas terasa dari arah hutan. Nyi Karsini yang merasa gelisah, dia memanggil cucunya. "Cepat kalian keluar," teriak Nyi Karsini. "Ono apa to, Mbok?" tanya seorang pemuda laki-laki yang keluar dari gubuk Nyi Karsini. Dan disusul dengan seorang pemuda lagi di belakangnya. "Coba kalian cek ke dalam hutan. Mbok merasa ada yang tidak beres di dalam sana," perintah Nyi Karsini. "Iya, Mbok. Bentar toh, Bagas belum selesai makan tadi," jawab pemuda tadi. Bagus, coba kamu cek dulu, nanti tak susul. Aku tak nyelesain sarapanku dulu," lanjutnya, menyuruh pemuda yang berada di belakangnya. Kamu itu Gas, cuma makan aja yang dipikir," jawab pemuda yang bernama Bagus. "Ya udah, Mbok, biar Bagus saja yang ngecek. Bagas biar lanjutin sarapannya."
Pemuda yang bernama Bagus itu pergi memasuki hutan. Dia sudah biasa keluar masuk hutan, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bagus langsung menuju ke tempat yang terlarang, tetapi belum sampai ke tempat itu, Bagus menemukan potongan daging segar. "Daging apa iki?" kata Bagus sendiri. Lalu daging tersebut diambil oleh Bagus. Bukannya membuangnya, tapi Bagus mencari sebuah daun talas yang lumayan lebar untuk membungkus potongan daging tersebut. "Ini pasti bukan daging hewan hutan," katanya. Dia kembali melanjutkan tujuannya. Baru saja berjalan sekitar 100 meter, Bagus kembali menemukan potongan daging lagi. Dia langsung mengambil dan membungkusnya. Lalu Bagus berhenti di antara dua batu yang berjejer. Dia langsung merasakan energi yang begitu besar dan hawanya begitu panas. Jangan-jangan Rudrakala keluar dari segel itu, geming Bagus. Ya, tidak salah lagi. Energi sebesar ini dan sangat mengintimidasi. Ini pasti energi Rudrakala. Bangsat, kenapa bisa sampai kecolongan? Ucap Bagus. Tidak mencari tahu lebih lanjut, Bagus langsung berlari kembali ke rumah untuk memberitahu Nyi Karsini dan saudara kembarnya, yakni Bagas. Dia berlari begitu cepat, bahkan kecepatannya hampir seperti seekor harimau. Setelah melihat simboknya yang masih belum selesai menyapu halaman, Bagus langsung berteriak dengan wajah panik. "Mbok! Bencana, Mbok!" teriak Bagus. Karena teriakan Bagus begitu keras, Nyi Karsini tersentak kaget. Bagas yang ada di dalam gubuk langsung keluar sambil membawa piring sarapannya. "Ana apa le?" ucap Nyi Karsini. "Rudrakala, Mbak, Rudrakala!" ucap Bagus histeris. "Lek ngomongi mbok ya sing tenang to, Gus," sahut Bagas dengan santai. "Tarik napas dulu, biar tenang," lanjut Bagas. Bagus mengembaskan nafas panjang dan dia langsung mulai menjelaskan apa yang terjadi di hutan kepada Simbok dan saudaranya itu. "Jadi begini, waktu aku di jalan menuju tempat terlarang, aku menemukan 2 potong daging, Mbok. Gas, ini coba kalian lihat dulu," ucap Bagus menyerahkan bungkusan daun talas yang dia bawa. Nyi Karsini dan Bagas melihat daging tersebut. Tapi Nyi Karsini langsung berucap yang membuat Bagas dan Bagus terkejut mendengarnya. "Ini daging manusia," kata Nyi Karsini. "Apa, Mbok? Daging manusia?" kata Bagus. "Apalagi yang kamu dapat dari sana, Gus?" sahut Bagas. "Saat di pintu terlarang, aku merasakan energi yang sangat besar, Gas. Entah itu energi Rudrakala atau bukan," jawab Bagus lagi. "Semoga pelindung gaib yang dibuat Eyang bisa menahannya," kata Bagas. "Ayo Gus, kita pastikan. Semoga firasatmu itu salah, karena jika Rudrakala benar-benar bebas, akan sulit untuk melawannya. Hanya ilmu sekelas Eyang yang bisa melawannya," ucap Bagas serius. Bagas masuk ke gubuk lagi. Tak berselang lama, dia keluar sambil membawa 2 buah keris. "Ini bawa pusakamu, Gus. Ayo, kita segera berangkat," kata Bagas. "Mbok, kami pamit," kata Bagus dan mencium tangan Nyi Karsini. Tapi tidak dengan Bagas. Dia langsung berjalan ke arah masuk hutan. Nyi Karsini melihat tingkah laku Bagas, hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagas dan Bagus adalah cucu dari Nyi Karsini. Mereka bertiga tinggal di pinggir hutan. Mereka berdua sampailah di pintu terlarang hutan tersebut. Pintu itu ditandai dengan adanya 2 batu yang berjajar. Bagus memandang kepada Bagas. Wajahnya seolah bertanya kepada Bagas. Dan Bagas pun hanya mengangguk dan juga merasakan apa yang dimaksud Bagas. Dengan wajah yang serius, Bagas melangkah melewati 2 batu tersebut dan diikuti Bagus di belakangnya. Sekitar jarak 200 meteran, Bagas melihat bercak darah di tanah. Darah itu mengarah ke hutan yang lebih dalam lagi. "Gus, hati-hati. Energinya semakin kuat," ucap Bagas memperingatkan. "Benar, Gas. Sangat mengintimidasi." Benar saja. Dari kejauhan, mereka berdua melihat sesuatu yang berlumuran darah. "Gus, apa itu?" "Nggak tahu aku, Gas. Jangan-jangan itu," jawab Bagus yang langsung berlari menghampirinya. "Bangsat!" geming Bagus emosi. "Gas, manusia, Gas."
teriak Bagus memanggil Bagas untuk mendekat. Bajingan, siapa yang tega melakukan ini? Umpat Bagas. Benar yang mereka lihat adalah tubuh Sarjono yang sudah terbelah menjadi dua. Tidak hanya itu yang membuat semakin mengenaskan, tubuh Sarjono itu diacak-acak oleh hewan-hewan hutan. Gus, kita bawa tubuh orang ini kepada Simbok, kata Bagas. Iya, tapi sebelum kita membawanya, kita harus menyatukan tubuh ini terlebih dahulu. Tidak mungkin kita membawanya dengan cara terpisah, jawab Bagus. Tapi sayang, belum sempat mereka berdua melakukan apa-apa, tiba-tiba sumber energi itu semakin mendekat. Bagas dan Bagus sangat merasakan itu. Mereka berdua pun langsung waspada. Keduanya sudah siap dengan pusakanya. Dari arah dalam hutan terdengar suara langkah kaki yang menyibakkan semak-semak belukar. Gas, sepertinya yang datang sosok yang besar, kata Bagus. Apapun itu, kita harus menghadapinya, Gus, jawab Bagas yang pandangannya tetap fokus ke sumber suara itu. Akhirnya ada tikus yang masuk perangkap. Terdengar suara yang begitu berat dan mengerikan. Bagas dan Bagus saling pandang mendengar itu. Ternyata potongan-potongan daging yang ditemukan oleh Bagus adalah umpan untuk sebuah perangkap. Ini jebakan, Gus, kata Bagas terkejut. Benar, Gas. Tapi tidak salah lagi. Itu suara Rudro Kolo, Gas. Dia kan sosok gaib, tidak mungkin datang ke dunia kita, Gus. Apa kamu lupa? Pintu terlarang tadi, batas dimensi antara dunia manusia dan dunia jin. Jelas Bagus. Bodoh, terlalu gegabah aku mengambil keputusan. Mereka berdua begitu panik saat mendengar suara Rudro Kolo. Dan akhirnya wujud Rudro Kolo muncul dari lebatnya semak-semak. Hanya dengan kedatangan Rudro Kolo, keris Bagas dan Bagus yang mereka pegang bergetar sangat hebat, seolah tak mampu menahan energi yang dikeluarkan oleh Rudro Kolo. Kalian berdua ingin melawanku? Lebih baik menyerahkan diri saja. Coba lihat pusaka kalian saja tidak mampu melawan energiku, ucap Rudro Kolo sombong. Meskipun pusaka kami tak mampu melawanmu, tapi kami berdua tak gentar sama sekali, ucap Bagus tegas. Gus, lebih baik kita mundur dulu dan membawa tubuh seorang ini keluar dari tempat ini, kata Bagas. Benar, dan kita harus mencegah pada penduduk desa untuk sementara tidak masuk ke hutan dulu, apalagi masuk ke hutan larangan, jawab Bagus. Bagus melangkah satu langkah ke depan Bagas. Dia menyimpan pusakanya lagi dan menyuruh Bagas untuk membawa tubuh Sarjono tersebut. Gas, cepat bawa tubuh orang itu keluar dari hutan ini. Biar aku yang menahan sosok bajingan itu, ucap Bagus. Oke, kamu tahan aja dia, tunggu aku kembali lagi, jawab Bagas. Dan dia langsung mengangkat tubuh Sarjono yang sudah terbelah itu. Bagas langsung lari untuk keluar dari hutan tersebut. Manusia bodoh, mau pergi kemana kau? Teriak Rudro Kolo. Hei, makhluk bajingan, lawan aku jika kau mampu, tantang Bagus. Tak ada waktu untuk meladenimu, manusia. Waktuku balas dendam akan segera datang, kata Rudro Kolo. Dia berbalik arah dan kembali masuk ke dalam hutan. Tetapi bukan berarti Bagus aman, karena tempat itu sudah penuh dengan sosok-sosok gaib anak buah Rudro Kolo. Tidak hanya satu, tetapi sangat banyak anak buah Rudro Kolo. Bagus sudah dikepung dengan sosok mayat-mayat hidup. Mereka bukan makhluk recehan yang mudah dikalahkan. Waduh, bakal sulit ini. Jumlahnya terlalu banyak, kata Bagus lirih. Cuma ada satu cara untuk melawannya, yaitu ajian Sikil Sewu, lanjut Bagus. Kaki Bagus mulai melangkah mundur dengan perlahan, tapi matanya tetap waspada terhadap sosok-sosok mayat hidup itu yang semakin lama semakin banyak jumlahnya. Merasa waktunya sudah tepat, Bagus langsung berbalik badan dan mulai melancarkan rencananya. Bagus berlari sangat kencang. Dia tidak menoleh ke belakang sedikit pun, hanya fokus ke depan. Dan tibalah Bagus di pintu batu itu, dan dia dengan cepat mengeluarkan kerisnya lagi. Pagar gaib ini yang sudah dibuat Eyang harus kutambah kekuatannya, kata Bagus sambil mengatur nafasnya. Bagus mengangkat kerisnya dan menempelkan di dahinya. Mulutnya bergeming mengucapkan sebuah mantra. Setelah selesai dengan mantap, Bagus menancapkan kerisnya di antara dua batu tersebut. Terlihat kilauan cahaya berwarna putih
Cahaya itu diselimuti dengan asap-asap putih. Semoga pagar gaib ini bisa menahan mereka tidak masuk ke desa, kata Bagus sendiri. Bagus, gimana? Apa yang terjadi? Ucap Bagus yang baru saja datang. Rudrokolo mengerahkan pasukannya, Gas. Semoga dengan pagar gaib yang dibuat Eyang ini, mereka tidak bisa menembusnya. Tapi tenang saja, Gas. Aku sudah memperkuatnya dengan kerisku, jawab Bagus. Ya sudah, ayo kita pulang. Di rumah sudah ada Pak Kades dan warga, ajak Bagas. Mereka berdua meninggalkan tempat itu dan sampailah mereka di rumahnya. Kedatangan mereka berdua menjadi pusat perhatian para warga. Bagas dan Bagus langsung masuk ke dalam rumah untuk menemui kepala desa yang bernama Pak Sastro. Alhamdulillah, kalian segera kembali lagi. Sekarang tolong jelaskan apa yang terjadi sebenarnya, kata Pak Sastro. Awalnya, kami berdua hanya ingin memeriksa di tempat terlarang itu, Pak. Sebab Simbok merasa ada yang tidak beres, kata Bagus. Dan akhirnya kami berdua menemukan tubuh pria itu dengan kondisi yang sudah terbelah seperti ini, lanjut Bagas sambil menunjukkan potongan daging itu. Ternyata benar, Pak. Sosok Rudrokolo yang ratusan tahun terkurung di sebuah batu keramat itu sekarang sudah keluar, sahut Bagas. Apa? Tidak mungkin. Mustahil jika sosok Raja Iblis itu terbebas dari belenggunya, ucap Pak Sastro terkejut. Benar, Pak, kami tidak bohong, ucap Bagus meyakinkan. Bahaya jika benar tanah alam semesta ini akan hancur oleh sosok itu, kata Nyi Karsini. Semua terdiam, tidak ada ucapan lagi yang terdengar. Tiba-tiba Pak Sastro menoleh ke arah jasad korban tersebut dan dia langsung memanggil seseorang. Adam, panggil Pak Sastro. Seseorang laki-laki masuk dan Pak Sastro menyuruhnya untuk datang ke desa sebelah untuk mencari identitas dari jasad Sarjono itu. Baik, Pak, sekarang saya akan berangkat, jawab Adam. Lalu apa yang harus kita perbuat, Pak? Tanya Bagas. Tapi Pak Sastro hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, karena Nyi Karsini dan kedua cucunya itu hanya menjalankan kewajiban yang sudah turun-temurun dari leluhurnya untuk menjaga tempat keramat itu supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam. Tiba-tiba ada seseorang pemuda yang menyeletuk. Aku tahu siapa yang bisa menanganinya, ucapnya. Apa rencanamu, Mas? Tanya Pak Sastro. Siapa itu orangnya? Lanjut Bagas. Seorang pemuda, dia adalah temanku waktu sekolah dulu, katanya. Nanti biar saya coba menghubunginya, Pak, lanjutnya. Tak berselang lama, Adam sudah kembali dan dia memberitahu jika benar salah satu warga desa sebelah telah menghilang. Menurut penjelasan yang didapat, orang itu sedang mencari rumput dan Adam membawa salah satu warga desa untuk mengecek mayat tersebut. Ini, Pak, salah satu keluarganya untuk melihat mayatnya, kata Adam. Apa benar, Pak? Itu keluarga panjenengan? Tanya Pak Sastro. Orang tersebut mendekati mayat dan saat dibuka penutupnya, dia langsung terjatuh tak kuat menopang tubuhnya dan dia mengangguk menandakan bahwa itu benar jika mayat itu adalah keluarganya. Benar, Pak, ini kakak ipar saya. Namanya Mas Sarjono, ucapnya gemetar. Apa yang terjadi padanya, Pak? Lanjutnya. Bagus, jelaskan pada bapak ini, perintah Pak Sastro. Bagus pun menjelaskan kepada orang tersebut. Setelah itu dia meminta tubuh Sarjono itu untuk dibawa ke desanya supaya cepat diurus pemakamannya. Pak Sastro dan beberapa warga segera membantu membawa tubuh Sarjono ke desanya. Bagas dan Bagus turut ikut karena mereka berdua yang akan menjelaskan kepada keluarga Sarjono. Singkat cerita, Bagas dan Bagus sudah kembali ke rumah. Kala itu waktu sudah sore dan mereka berdua termenung, pikirannya tak karuan, mencari cara untuk menghadapi sosok Rudrokolo itu. Sudah, kalian tidak usah khawatir. Kita menunggu bantuan saja, ucap Nyi Karsini. Tapi Mbok, kita sudah gagal menjalankan wasiat Eyang, jawab Bagus. Tidak gagal, kalian sudah berjuang dan buktinya sosok itu tidak bisa menembus pagar gaib kalian kan, ucap Nyi Karsini menenangkan cucunya itu. Sudah, kalian segera mandi saja, tambah Nyi Karsini. Bagas tanpa menjawab langsung menjalankan perintah simboknya itu. Tapi tidak dengan Bagus, dia tetap berdiri dan memandang ke hutan.
Kira-kira siapa ya Mbok? Orang yang dibilang sama Mas Wahyu tadi, tanya Bagus. Entah Le, tapi yang pasti dia bukan orang biasa, jawab Nyikar sini. Kamu segera mandi saja, hampir maghrib ini, tambahnya lagi. Malam mulai datang dengan dihiasi gerimis. Malam itu terlihat begitu sunyi di desa. Tapi dua pemuda yang tinggal di pinggir hutan masih tetap berkalut pikirannya. Mereka masih merasa bersalah. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya, yang membuat lamunan Bagus menjadi buyar. Dia langsung bergerak untuk membukakan pintu. Mas Wahyu, gimana Mas, ada apa? Tanya Bagus. Gini Mas, saya disuruh Pak Sastro. Mas Bagas sama Mas Bagus disuruh ke rumah Pak Sastro, jawab Wahyu. Memangnya ada apa toh Mas? Tanya Bagus lagi. Teman saya yang mau bantu sudah datang Mas, kata Wahyu. Oh baik Mas, kami akan segera datang ke sana. Tunggu dulu ya Mas, aku panggil Bagas dulu, jawab Bagus. Iya Mas. Bagas dan Bagus segera berangkat menuju rumah Pak Sastro dengan ditemani Wahyu. Di jalan ada beberapa percakapan antara Bagas dan Wahyu. Mas Wahyu, sebenarnya siapa yang bisa membantu itu Mas? Tanya Bagas. Dia itu dulu teman sekolahku Mas, namanya Tio. Dia sangat mahir dalam ilmu spiritual Mas, jawab Wahyu. Apa dia sendirian Mas? Sahut Bagus yang dari tadi diam. Dia berdua Mas, sama temannya. Entah siapa aku juga gak kenal Mas. Soalnya Tio itu teman SMP ku Mas, kata Wahyu. Tidak berselang lama mereka bertiga sudah sampai di rumah Pak Sastro. Dan terlihat ada dua pemuda yang sedang mengobrol bersama Pak Sastro. Mereka bertiga segera masuk ke rumah. Kula nuwun Pak, ini Mas Bagas sama Mas Bagus sudah datang, kata Wahyu. Oh, langsung suruh masuk saja, jawab Pak Sastro. Pak Sastro langsung memperkenalkan Bagas dan Bagus kepada teman Wahyu ini. Mas Bagus, Mas Bagas, kenalkan, ini Mas Tio dan Mas Rama, ucap Pak Sastro. Iya Pak. Antara Bagas dan Bagus bersalaman dengan Tio dan Rama. Setelah itu Tio langsung menanyakan kepada mereka berdua apa yang sebenarnya terjadi. Mas Bagas, boleh tolong jelaskan ada apa di hutan tersebut? Tanya Tio. Baik Mas, saya akan menjelaskan. Jadi begini, dulu itu di hutan ada sosok yang sangat keji, bengis, hingga para warga menjadi korbannya. Tapi kekejaman itu dilawan oleh leluhur kami Mas. Dan sosok itu disegel di sebuah batu. Entah kenapa dia bisa keluar dari segel itu, jelas Bagas. Lalu apa sosok itu sekarang sudah masuk ke desa? Sahut pertanyaan Rama. Tidak Mas, leluhur kami membuat pagar gaib yang menahan sosok tersebut, jawab Bagus. Apa bisa kalian berdua antar kami ke tempat itu? Tanya Rama lagi. Sekarang Mas, jawab Bagus. Iya sekarang, karena saya sudah tidak punya banyak waktu, kata Rama lagi. Ya sudah, kita datang ke sana bersama, ucap Pak Sastro tiba-tiba. Saya ikut Pak, sahut Wahyu. Dan malam itu juga mereka berenam langsung menuju ke hutan larangan itu untuk mengatasi sosok berbahaya. Saat mulai memasuki hutan, gerimis mulai turun. Angin berembus semilir yang membuat suhu menjadi dingin. Bagas dan Bagus menjadi petunjuk arah dan sampai di pintu larangan tersebut. Di sini tempatnya Mas, tanya Rama. Iya Mas, kita harus masuk ke sana, jawab Bagus. Langsung masuk saja Mas, tapi Pak Sastro dan Mas Wahyu di sini saja. Biar saya dan Tio yang masuk, kata Rama. Ya sudah, kalian hati-hati ya. Saya dan Wahyu menunggu di sini saja, kata Pak Sastro. Mereka berempat mulai melangkah melewati dua batu tersebut, dan Rama merasakan ada energi pusaka di tempat itu. Tapi dia tidak melihat pusaka apa yang ada di situ. Dia langsung mengangkat tangannya dan mulutnya mulai bergerak membaca sebuah amalan. Dengan sekejap, tiba-tiba di tangan Rama ada sebuah keris. Ini keris milik siapa? Tanya Rama. Itu milikku Mas, jawab Bagus. Kenapa kamu tinggalkan di sini? Ini bukan keris sembarangan. Keris ini memiliki kekuatan yang besar. Jangan sembrono Mas, kata Rama lagi dengan nada sedikit tinggi. Kemarin saya gunakan untuk memperkuat pagar gaib ini Mas, jawab Bagus lirih. Tidak usah diperkuat, pagar gaib itu sudah sangat kuat. Pagar gaib itu tingkat tinggi, kata Rama lagi. Sudah Ram, tidak usah dipermasalahkan.
sahut Tio menenangkan Rama. Bukannya gitu Yok, tapi jika keris ini jatuh di tangan orang yang salah, bakal menjadi bencana. Soalnya aku merasakan keris ini hampir setara dengan kerisku, jelas Rama. Ya sudah, ini Mas, simpan baik-baik, lanjut Rama dan menyerahkan kerisnya kepada Bagus. Pak Sastro dan Wahyu yang melihat tingkah Rama, yang paham dan peka terhadap kekuatan spiritual, mereka tersenyum tenang. Wahyu, temanmu itu kelihatannya sangat mahir dalam hal-hal gaib ya, bukan orang sembarangan, bisik Pak Sastro. Kalau Tio dari kecil paham hal gaib Pak, tapi kalau Mas Rama, aku baru lihat kali ini, balas Wahyu berbisik juga. Pak, kami tinggal dulu ya, kata Tio. Mereka berjalan memasuki hutan lebih dalam. Dengan perlahan mereka sudah tak terlihat. Saat sudah melewati pagar gaib, ternyata di tempat itu sudah penuh dengan mayat-mayat hidup. Bajingan, sudah penuh saja mayat-mayat ini, keming Bagus. Rama, ini seperti pasukannya si Kot waktu itu, kata Tio. Benar Yok, langsung penggal kepalanya. Hati-hati jangan sampai kena darahnya, kata Rama. Memangnya kenapa Mas? Tanya Bagas. Rama menoleh ke arah Bagas dan Bagus dan menjawab dengan tegas. Mayat-mayat hidup ini memiliki energi kutukan, jawabnya. Pasukan Rudrokolo itu mengetahui kedatangan 4 manusia itu, langsung berlari dan menyerangnya. Seketika Tio melangkah terlebih dahulu. Kalian bertiga diam di sini saja, ucap Tio. Dan dia langsung melesat ke arah mayat-mayat itu tanpa menggunakan pusaka atau senjata. Tio dengan mudah mematahkan leher mayat-mayat tersebut. Gundeng, manungsa apa kuwi? Ucap Bagas terkagum. Sedangkan Bagus hanya menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya melihat kelihayan Tio mengatasi mayat-mayat itu. Tapi bukannya habis, malah semakin banyak pasukan mayat hidup tersebut, dan Tio mulai kewalahan menghadapinya. Bagas dan Bagus sudah ingin bergerak membantu Tio, tapi ditahan oleh Rama. Kalian jangan bergerak, kita lihat saja, kata Rama santai. Tapi Mas, itu Mas Tio mulai kewalahan, kata Bagus. Kita lihat saja Mas, itu Tio pasti masih pemanasan saja, ucap Rama yang mulai duduk santai untuk menikmati pertunjukan yang diberikan Tio. Terlihat wajah Bagas dan Bagus mulai khawatir, tapi kekhawatiran itu langsung dihilangkan begitu saja, karena Tio sudah mulai serius menghadapi sosok mayat-mayat itu. Entah ilmu apa yang digunakan Tio, tubuhnya mulai diselimuti aura seperti api, tapi aura itu berwarna biru kehijauan, dan pergerakan Tio juga mulai lebih cepat. Pasukan mayat-mayat hidup tersebut akan langsung menghitam dan hancur saat mendekati tubuh Tio. Dengan sekejap, pasukan mayat itu mulai berkurang dan habis. Tio masih berdiri dengan tegak dan perlahan menoleh ke arah Rama dan mengacungkan jempolnya, menandakan kalau dia masih sangat aman. Bagus menyadari ada yang berbeda. Kali ini dia tidak merasakan energi yang seperti kemarin. Bentar, sepertinya ada yang berbeda, ujar Bagus dengan wajah bingung. Apa yang beda Mas? Tanya Rama yang masih duduk. Iya Gus, apa yang beda? Sahut Bagas juga. Aku tidak merasakan energi seperti yang kemarin. Seharusnya sosok Rudrokolo masih berada di tempat ini, kata Bagus lagi. Rama yang mendengar nama Rudrokolo langsung berdiri, dan raut wajahnya berubah, yang tadinya santai sekarang menjadi serius. Siapa Mas tadi? Rudrokolo? Tanya Rama. Benar Mas, dia adalah Raja Iblis yang kejam, jawab Bagus. Jadi energi yang kurasakan kemarin itu adalah Rudrokolo. Mas Bagus, apakah bulan purnama jatuh pada hari besok? Tanya Rama panik. Iya Mas, besok adalah bulan purnama sempurna. Memangnya kenapa toh Mas? Tanya Bagus. Gawat, sosok yang Mas Bagus maksud itu sedang menuju ke keraton selatan. Dia menuntut balas dendam pada penguasa pantai selatan, jawab Rama. Pantai selatan Mas, kata Bagas. Sebentar Mas, jawab Rama. Rama langsung mengambil posisi duduk bersila. Rama melakukan raga sukma. Sukma Rama langsung melesat masuk ke hutan lebih dalam. Ternyata di tempat itu sudah tidak ada sosok yang dimaksud Bagus tadi. Hanya menyisakan meja batu besar yang di atasnya tertulis Lelakut Jagat.
Rama dengan bentuk raga sukma, dia melesat tinggi hingga seluruh terlihat di pandangannya. Waktu newes teko, keming Rama, karena dia melihat sosok Rudrakala itu sedang menuju ke pantai selatan dengan pasukan yang begitu besar. Sosok-sosok kuat mengiringi langkah mereka. Rudrakala memimpin pasukannya dengan menunggangi kuda api. Rasputa di barisan paling depan, dan ada beberapa sosok kuat yang mirip dengan Rudrakala. Hanya melihat pasukan Rudrakala, Rama merinding. Badannya bergetar hebat, dan dia segera kembali ke tubuhnya. "Tio, kita pulang sekarang. Kita harus segera menemui Nyi Roro Kidul," kata Rama dengan posisi yang masih memejamkan mata. "Iya, aku tahu maksudmu," jawab Tio. "Monggo mas, kita kembali dan jangan khawatir. Desa dan warga pasti aman," kata Tio. "Apa sosok Rudrakala sudah tidak ada mas?" tanya Bagus. "Tenang aja mas, selebihnya biar kami berdua yang mengurus. Mas Bagas dan Mas Bagus, tolong jaga warga saja, karena pasukan Rudrakala pasti akan mencari korban lagi," jawab Rama. Mereka berempat segera kembali dan keluar dari hutan tersebut. Pak Sastro dan Wahyu dengan setia menunggu mereka berempat keluar. Dan Tio menjelaskan kalau hutan sudah aman dan mereka semua kembali ke desa. Tapi Rama dan Tio masih ada yang harus diselesaikan, yaitu membantu keraton Pantai Selatan di peperangan gaib yang bernama Perang Lelaku Jagat. Dan itu sudah saya bacakan di channel Pandu Amarta. Langsung saja geser ke sana ya teman-teman. Selesai. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih Mas Pandu Amarta. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.